Makanya tiap Jumatan teh selalu pidato teh. Mari kita bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kumaha atuh nu bener teh? Karena dijelaskan. Maka di Quran takwa ada 5, ada 4 prosedur. 1 mengambil janji, yang kedua angkat kesadarannya, yang ketiga ditunjukkan oleh Allah sesuatu di kesadaran, yang keempat ingat yang Allah tunjukkan. Itu yang namanya takwa versi Quran. Quran surat Al-Baqarah 63. Alhamdulillah orang sadayana masih dipaparin nikmat iman, nikmat Islam. Berjeng cenah rasakeun nikmat iman Islam. Da teu ngarti iman dengan Islam teh naon. Makanya saya tanya dulu, iman dulu Islam dulu. Cok, ari geus ngarasakeun nikmat mah atuh jawab heula. Iman dulu Islam dulu. Iman dulu. Makanya la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan perintahnya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama iman, yang kedua takwa, yang ketiga muslim. Makanya harus taat pada Allah dan Rasulnya. Makanya dalam Quran dikatakan fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah meniupkan ruhku ke dalam tubuh yang sempurna itu, maka hendaklah kamu bersujud. Jadi sujud dalam terminologi hakikat bukan sekedar membungkukkan badan, tapi sujud itu adalah jiwa selalu taat kepada sang pembimbing dalam dirinya, yaitu Allah dan Rasul yang sejati dalam dirinya. Nah hadirin, kalau jiwa kita sudah manunggal dengan Allah dan Rasulnya, sudah bisa mendengar, berkomunikasi dalam diri, mual salah. Makanya semua perintah mengingat Allah selalu diawali dengan haji. Coba lihat di Quran surat Al-Baqarah 198. Fa iza afadtu min Arafah fazkurullah. Apabila kamu sudah menyelesaikan babak Arafahmu, ingatlah Allah. Kan Arafah itu tempat wukuf, puncaknya haji. Jadi haji itu perjalanan menuju Baitullah. Untuk apa? Berjumpa dengan Allah. Diulangi di ayat lain. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah. Semua perintah mengingat Allah diawali dengan perintah haji. Jadi artinya haji dulu baru bisa ingat kepada Allah. Nah, makanya haji ada 2, ada yang syar'i, kita pergi ke sana, itu juga wajib bagi umat Islam. Ada yang hakiki. Kita menerjemahkan semua simbol-simbol haji di sana untuk melakukan perjalanan ke dalam diri. Baru ketemu hakikatnya, baru ketemu syariatnya, simetri. Baru itu ada dampaknya. Maaf ya, kalau cuma muter 7 putaran di Ka'bah, nggak tahu apa hakikatnya balik angka 7. Yang di Ka'bah muter 7 putaran sudah selesai, tapi yang 7 di sini nggak pernah diurus. Nih perhatikan, sumber penderitaan dan sumber kebahagiaan manusia itu cuma yang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sumber kebahagiaan, ini juga sumber penderitaan. Harusnya kalau sudah muter di sana, sa'i 7 kali bolak-balik Safa dan Marwah, melempar batu dengan melempar jumroh dengan 7 batu. Harusnya raksa bina yang 7. Tawaf di sini selanjutnya. Tawaf di sana kan cuma beberapa menit saja. Tawaf di sini setiap hari. Tawaf di sini. Udah bisa tawaf di sini. Kalau bisa tawaf di sini udah keren. Banyak yang baru bisa tawaf di sana doang. Di sini nggak bisa tawaf. Padahal Allah bilang, aku lebih dekat daripada urat nadi leher. Kalau tawafnya di sini bisa membuktikan ayat bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher. Bisa. Itulah pentingnya berguru pada yang tahu. Lanjut dulu. Itu sebabnya saking ingin dikenal, maka Allah itu turun dari martabat yang paling tinggi ke martabat kedua, martabat ketiga, terus sampai martabat yang ketujuh. Makanya semua leluhur kita kalau mengajarkan makrifat pasti mengajarkan 7 martabat alam. Jadi kalau kita belajar kepada Raden Ronggowarsito dalam kitab Serat Wirid Hidayat Jati, itu jelas ya, di situ dijelaskan tentang 7 martabat alam. Jadi martabat yang pertama namanya alamul ahadiyah. Martabat zat yang bersifat la ta'ayun. La ta'ayun artinya disebut juga martabat sepi. Karena zat bersifat mutlak tidak dapat dikenal oleh siapapun. Tidak dapat dikenal oleh siapapun. Ini yang disebut dengan martabat alamul ahadiyah. Makanya kemudian dia turun ke martabat yang kedua yang disebut dengan alamul wahdah. Disebut pula hakikat Muhammad. Jadi Muhammad itu artinya terpuji. Makanya kita mengenal dalam terminologi sirur asror,
karya Syekh Abdul Qadir Jalili bab 1 itu diceritakan tentang asal muasal penciptaan alam. Jadi sebelum Allah menciptakan alam semesta yang luar biasa ini, yang pertama beliau ciptakan adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu cahaya terpuji, ya dia juga. Makanya ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, diikat semuanya, itu disebut ruh. Makanya ruh dengan jiwa beda. Ruh itu bahasa Arabnya ruh, kalau jiwa bahasa Arabnya nafs, diri. Nah yang harus bersaksi bukan ruh, tetapi nafs, diri, yang disebut dengan Nur Insan. Makanya turun dari martabat alamul ahadiyah ke alamul wahdah. Ini adalah permulaan ta'ayun yang disebut dengan sifat nyata. Suatu kesatuan yang belum memiliki pemisah antara satu dengan yang lainnya. Di sini belum ada perbedaan antara ilmu, alim, dan maklum. Ibarat biji belum ada pemisah antara akar, batang, dan daun. Masih satu kesatuan. Pernah lihat biji? Pernah lihat biji? Biji jagung, biji kedelai, biji. Lihat akar di situ? Belum. Tapi ada nggak akar di situ? Ada. Ada nggak bibit akar di situ? Ada. Lihat daun di situ? Nggak lihat. Tapi ada nggak bibit daun di situ? Ada di situ dahan? Nggak ada. Ada nggak bibit dahan? Nah kira-kira ini analogi yang kurang tepat sebetulnya. Tetapi daripada sulit, udah saya gambarkan saja. Yang disebut dengan alam kedua itu seperti itulah. Seperti biji, sebetulnya ada akarnya, ada daunnya, tetapi belum kelihatan. Karena belum kelihatan kan belum bisa mengenalkan diri kalau saya akar, belum mengenalkan diri kalau saya daun, belum mengenalkan diri kalau saya pohon, belum bisa mengenalkan diri. Makanya itu saja belum bisa dikenal. Turun lagi ke martabat yang ketiga, yang disebut dengan alamul wahidiyah. Itu yang disebut dengan hakikat manusia. Ini pun baru hakikat manusia. Hakikat manusia. Yang disebut dengan jiwa. Makanya, maaf, saya potong dulu sampai di sini. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, Gumulung Manunggal, disebutnya adalah ruh. Nah, Nur Insan ini harus bersaksi pada Nurullah dan Nur Muhammad. Kalau dia sudah bersaksi pada Nurullah dan Nur Muhammad, itu sudah mengalami syahadat sejati. Makanya, Raden Ronggo Warsito menyebut kitabnya beliau itu adalah Serat Wirid Hidayat Jati. Jadi apakah ini cocok dengan ajarannya Al-Quran? Cocok. Kan di Quran disebut laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Berbicara tentang Allah ya harus Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Satu kesatuan itu namanya tauhid. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 73. Nanti bakal masuk ke situ kalau yang mau belajar lebih lanjut. Ini baru brainstormingnya. Jadi ini bukan kajian, bukan santapan ruhani, ini bukan. Ini baru kajian untuk mengantarkan kita supaya kita bisa santapan ruhani. Santapan ruhani belum. Kalau ngaji dengan saya jangan GR. Tadi saya ikut santapan ruhani luar biasa. Apa? Ini baru santapan pikiran. Sebab pikiranmu mikir itu aja. Santapan ruhaninya belum. Kalau mikir nanti akan sampai di mana ruhani kita bisa menyantap. Ruh itu jiwa, ruh itu adalah nur, maka makanan ruh adalah nur pula. Makanya, mohon maaf, saya menyitir bahasa Injil yang sangat simpel. Allah adalah roh adanya. Dan menyembah Allah harus dengan roh pula. Jadi kalau dalam bahasa Islam kan Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi jujaja ajujajatu ka'annaha kaukab duriyu yuqadu min sajarati mubarakah zaitunatil la sarkiyah wala gorbiyah walau lam tamsasun nar nurun ala nurin. Harus ketemu dengan nur ala nurin. Harus ketemu misbah. Harus ketemu lampu dalam diri kita. Harus ketemu dengan kaukab, bintang yang berkilauan. Harus ketemu. Kalau sudah ketemu baru caang baranang. Ternyata dalam diri kita itu tidak poek mongkleng buta rajin, caang baranang. Itu namanya menemukan kota terindah dalam diri. Disebut Madinatul Al-Munawwarah. Makanya hijrah dari Mekah ke Madinah itu hijrah dari kampung ke kota. Gitu bahasa Quran. Nah, jadi alam wahidiyah ini disebut dengan hakikat manusia. Wahidiyah adalah kesatuan yang mengandung kejamakan dan merupakan ta'ayun yang kedua. Pada tahap ini setiap bagian telah tampak terpisah-pisah dengan jelas.
dari ketiga martabat batin itu, ahadiyah, wahdah, wahidiyah, sudah mulai jelas. Nah ini yang disebut dengan Allah, Rasul, dan insan. Makanya harus taat pada Allah dan Rasulnya. Makanya dalam Quran dikatakan, faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah meniupkan ruhku ke dalam tubuh yang sempurna itu, maka hendaklah kamu bersujud. Jadi sujud dalam terminologi hakikat bukan sekedar membungkukkan badan, tapi sujud itu adalah jiwa selalu taat kepada sang pembimbing dalam dirinya, yaitu Allah dan Rasul yang sejati dalam dirinya. Nah hadirin, kalau jiwa kita sudah manunggal dengan Allah dan Rasulnya, sudah bisa mendengar, berkomunikasi dalam diri, mual salah. Mual salah. Dan salah mah asalnya tina pikiran. Pikiran yang tidak tercahayakan oleh ilahi. Maka disebut pikiran gelap. Pikiran gelap itu yang disebut dengan ego. Ego disebut diri palsu. Jadi diri palsu itu adalah pikiran yang gelap. Itu yang suka yuwaswisu, yang suka ngaharewos, suka mencelakakan kita. Itu yang sering kita turuti. Nah, karena sang jiwa masih terpisah dengan Allah dan Rasul yang sejatinya dalam diri. Makanya Rasul sejati itu ada di sini. Sifatnya 4, sidik, amanah, fatonah, balagoh. Aya di dia nyampak. Dari orang mah hayo diajar sifat Rasul 4, sidik, amanah, fatonah, balagoh. Sah Rasul tuh Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad punya sifat 4 itu. Tapi 4 sifat itu dititipkan juga padamu. Coba kalau bohong, ada yang negur dari dalam? Coba kalau bodoh, langsung bilang, aduh bodoh gue. Suka begitu? Iya, karena fatonahnya ada di sini. Nyata. Nggak nanya kau, tara diturut kurang. Betul? Ya insya Allah. Ya. Jadi ketiga martabat batin, ahadiyah, wahdah, wahidiyah, yang bersifat kodim dan tetap, dari sinilah akan memunculkan martabat lahir dan merupakan ayan kharijah. Itu yang melahirkan 4 martabat selanjutnya. Makanya dikatakan dalam kitab Lao Tse. Lao Tse itu bahasa Cina. Kalau bahasa Arabnya Lut. Makanya ada nabi namanya Nabi Lut. Nabi Muhammad bilang carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Jadi Lao Tse sudah menulis sebuah kitab namanya kitab To Te Ching. Di Cina agamanya namanya agama Tukau. Nah ternyata di dalam kitab To Te Ching juga dikatakan sat pertama, sat kedua, sat ketiga. Sat pertama melahirkan sat kedua melahirkan sat ketiga. Ketika sat ini gumulung manunggal dan menyebar memenuhi seluruh seantero alam semesta. Makanya orang-orang yang sudah tinggi spiritualnya mengatakan Tuhan berada di tubuh yang berbeda. Tuhan yang sama berada di tubuh yang berbeda. Bahasa Qurannya apa? Inna robbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi kalau kita melihat orang, lihat hakikat orang. Hakikat orang kan sebetulnya dia juga. Makanya kenapa kita bermusuhan? Makanya apa bedanya malaikat dengan setan? Setan itu melihat Adam, cuma melihat Adamnya, luarnya, kulitnya. Karena masih punya penyakit kulit, belum bisa melihat hakikat Adam. Maka disuruh sujud pada alam, gak mau. Malaikat sudah tembus pandang. Melihat Adam, bukan Adam, melihat hakikat Adam. Maka disuruh sujud, langsung sujud. Jadi tahu bedanya setan dengan malaikat. Setan itu manusia juga, yang masih melihat manusia sebagai manusia saja. Tapi yang namanya malaikat juga sifat yang diberikan pada manusia. Dia sudah bisa melihat manusia sebagai hakikat manusia. Orang yang sudah melihat manusia sebagai hakikat manusia tidak akan terjebak. Nah, ada 4 alam berikutnya. Alamul arwah diibaratkan sebagai sesuatu yang masih abstrak, kosong, sederhana. Masuk alam misal diibaratkan sebagai segala sesuatu yang tersusun secara halus, tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Itu pun masih belum bisa dikenali. Masuk alam yang ke-6, alam ajsam. Diibaratkan sebagai sesuatu yang telah terukur, telah jelas tebal tipisnya, sehingga dapat dibagi-bagi. Masuk alam yang ke-7 yang disebut alamul insan kamil, mencakup 6 martabat terdahulu. 3 martabat batin, kemudian 3 martabat lahir. Jadi betapa istimewanya jadi manusia. Karena apa? 3 martabat lahir, 3 martabat batin ada di sini, dan 4 martabat lahir juga ada di sini. Jadi rek milarian naon atau orang keluar. Itu sebabnya kita harus ke diri. Kemana? Ke diri.
Bukan ke Jawa Timur, Kediri. Awas, bisa ke Gresik. Kediri. Makanya begitu Kediri kita akan mengalami Panaraga, Ponorogo, Vanaraga. Panaraga kita akan hancur ya. Bukan hancur secara fisik, tetapi kita tidak akan merasakan lagi ada di sini. Kita memasuki alam yang sejati, berdenyut bergetar di pusat kehidupan, masuk jantung kehidupan semesta. Itulah tauhid yang luar biasa. Di situ yang namanya nikmat iman, nikmat Islam teh ayana. Ngomong wungkul tiap Jumaah. Alhamdulillah orang sadayana masih dipaparin nikmat iman, nikmat Islam. Bari jeung cenah rasakeun nikmat iman Islam. Da teu ngarti iman dengan Islam teh naon. Makanya saya tanya dulu, iman dulu Islam dulu. Cok, bari geus ngarasakeun nikmat mah atuh jawab heula. Iman dulu Islam dulu. Iman dulu. Makanya la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan perintahnya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama iman, yang kedua takwa, yang ketiga muslim. Nah, dari iman menjadi muslim gerbangnya cuma satu, takwa. Jadi takwa tuh laku. Metode, cara. Maka di Quran takwa ada 5, ada 4 prosedur. 1 mengambil janji, yang kedua angkat kesadarannya, yang ketiga ditunjukkan oleh Allah sesuatu di kesadaran, yang keempat ingat yang Allah tunjukkan. Itu yang namanya takwa versi Quran. Quran surat Al-Baqarah 63. Jadi iman akan menjadi Islam kalau sudah lewat takwa. Hari urang mau ukur make baju wungkul. Makanya tiap Jumatan teh selalu pidato teh. Mari kita bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kumaha atuh nu benar teh? Tara dijelaskeun. Betul? Jantrekeun atuh nu bener. Takwa teh cek Quran kumaha? Wa id akhadna misaqakum wa rafa'na faqakum tur khudu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'alakum tattaqun. Hiji takwa. Nomor kedua lamun hayang takwa kudu saum. Saum heula iman heula. Iman heula kakara saum. Ari ente. Heula ieu teh. Apa namanya digerokan teh nu iman. Nah maraneh hebat paruasa. Geus boga iman acan. Kakar ge ngaku geus asa iman. Itu lucu. Padahal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. Kalau kita bisa siam, maka puncaknya adalah takwa. Siam itu apa? Berbuka dan berjumpa dengan Tuhan. Makanya harus takjil. Takjil tuh menyegerakan berbuka. Tong dituna-tuna berbuka mata kalbunya. Itu namanya takjil. Dar we takjil teh jadi dahareun. Maneh mah sibuk we di jam 1 teh ngurus naon teh ibu takjil. Ari takjil teh bahasa Arab dari kata ajala. Ajala itu artinya bersegera. Cari cing wae. Segera berbuka mata kalbu meungpeung maneh boga raga. Meungpeung aya keneh kendaraanana. Isuk pageto ieu raga kendaraan eueuh dina diri urang. Maka di Quran dikatakan waman kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Cing sanu buta di dunia lebih buta lagi di akhirat, jalannya lebih sesat. Meungpeung urang ayeuna boga keneh kendaraan. Karena ini kendaraan terhebat yang diciptakan Allah untuk mengantarkan sang jiwa kepada Allah. Di sini kita akan mengetahui 7 martabat alam sekaligus hanya manusia yang diberi hak istimewa. Nah, bagaimana 7 martabat alam ini supaya jadi pengalaman? Tentu tidak cukup kalian mendengarkan ceramah ini. Harus mengalami langsung. Setelah mengalami langsung, kita akan lupakan ceramah ini. Karena apa? Dari alam ahadiyah sampai alam insanul kamil. Gumulung manunggal di diri. Kumaha kedah buktos. Ari ngaos teh kedah aya buktosna. Ieu mah araraneh. Ari judulna pengajian, ari praktekna maca deui. Ai ngaji mah tuh kedah mengkaji. Kata dasarnya juga kaji. Jadi pengajian berarti sebuah kumpulan yang isinya mengkaji. Kalau mengkaji, menggunakan semua potensi pikiran dan akal budi, termasuk kesadaran. Itu mengkaji. Ari maca mah sanes pangaosan, sanes pengajian, eta mah pangaosan. Ya. Abdi di kampung gaduh kelompok pangaosan. Naon esina?
maca Quran ngalaraskeun bacaan tajwid, ihfa, idgham, panjang pendek. Nah, itu mah pangaosan. Kade, tong diberi judul pengajian aing ngaos unggul. Kartas. Urang makan kadang-kadang ari judulna zikir, ari perak-perakannya nyebut. Padahal zikir mah mengingat mah enggak ada suaranya. Betul? Pasalia wae. Da teu ngartos teh apanya? Tajil ge jadi dahareun. Betul enggak? Ari imsak naon Ibu? Imsak itu artinya akhirkan. Segerakan berbuka namanya takjil. Kalau sudah berbuka akhirkan. Jangan sampai nutup lagi. Imsak. Terang imsak. Eta cenah, urang teu meunang dahar nginum deui. Tuh, jadi pasalia. Da teu ngarti teh. Da cek batur imsak teh kitu geuning. Imsak cenah geus tong dalalahar. Da urang mantaran nanya, cek batur kitu teh, kitu we. Daras da? Iya. Resep ngiluan batur teh. Padahal di Quran jelas, wa may yatabi'u aksaruhum illa dzan. Kebanyakan manusia mengikuti sesuatu dengan persangkaan saja. Inadzan la yugni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persepsi, persangkaan, pembenaran itu bukan kebenaran. Itu bahasa Quran. Oke. Baik, kita lanjut. Jadi, dari penjelasan yang tadi, untuk apa para leluhur kita membedah martabat 7 alam? Seperti itulah Allah turun tahta, saking ingin dikenal. Jadi mengenali dia dari mana? Iya dari sini, mengpeng ayeuna jadi jelema. Makanya manusia yang tidak menggunakan kolbunya untuk memahami, melihat dan mendengar, kan kata Quran ulaika kal an'am. Teu direkan jelema. Ulaika kal an'am, sama saja dengan binatang. Hoyong disebut jalmi. Apa ari jalmi mah saur orang Sunda oge. Jisim abdi, jisim kuring. Awas deh, jisim kuring, jisim dan kuring. Aya jisimna, aya jasadna, aya kuring, nuka kurung, ku kuring. Jadi harus kenal dua-duanya, lahir batin. Makanya ngomong tuh jangan asal. Duh, lur kita ngasih sesuatu tuh sudah luar biasa. Cuman sayang kitanya tidak peduli. Nah sekarang mari kita lihat ayat ini. Silakan lihat ayat ini. Ini Ali Imran ayat yang ke-6. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang telah membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang direncanakannya. Ayo sadari kalimat ini. Di mana kita dibentuk? Di rahim. Hasil apa? Hasil pelukan. Ingat, kalian itu bukan hasil pukul-pukulan. Hasil pelukan. Dalam pukul-pukulan, wah jadi. Betul apa tidak? Sadar, oh saya itu hasil pelukan. Nah orang teh pasti wae. Salah tah. Kalau kita sadar kita hasil pelukan, sili asa, sili asi, sili asu. Sadar, hasil pelukan kita itu. Hasil buah cinta. Cinta yang disemaikan Allah pada ayah dan ibu kita. Itu yang membuat mereka berpelukan, bukan? Lahirlah kita. Alhamdulillah geuning abdi teh buah cinta Gusti anu dipasihkeun ka ibu rama abdi. Itu. Kalau sadar itu aja jelema teh moal aya anu jahat. Moal aya nu ngewa ka batur. Nyahan deudehan. Ieu mah aduh. Batur meuli TV, maneh anu pusing. Batur meuli mobil, jalan-jalan, maneh anu lieur. Pasti orang kayak gitu penyakitnya hipertensi, kolesterol, asam urat. Diuk saeutik nangtung langsung. Umur kakara 40 tahun. Begitu cengkat kunang-kunang. Eta loba teuing segala di pikiran. Jadi garing. Garing teh lahir batin. Betul? Iya. Jadi kalau lahirnya gering itu teh tanda batin oge teu damang. Ya. Ya, lahir nama gering, batin nama teu damang. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang telah membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang direncanakannya. Jadi Allah membentuk kita, tubuh kita seperti itu ada rencana. Pertanyaanmu hari ini adalah apa rencana Allah dengan kedua tanganku? Apa rencana Allah dengan kedua mataku? Apa rencana Allah dengan kedua telingaku? Apa rencana Allah dengan kedua lubang hidungku? Apa rencana Allah dengan mulutku? Kenapa mulutku dibangun seperti ini? Sudah tahu? Itu yang menyebabkan kamu selama ini menggunakan tubuhmu suka-suka kamu.
tidak sesuai dengan rencananya, rusak tubuh ini. Kayak orang bikin rumah, ada kamar, ada ruang tamu, ada dapur, pasti sesuai dengan rencana. Begitu dipakai, nggak ngerti yang make, bawa kompor ke kamar. Ya kahuruan atau di kamar. Makanya kamar kita ini kahuruan terus dalam bak kompor. Salah nempatkan kompor. Tidak sesuai rencana. Nah, ngaji dengan saya sebetulnya nanti saatnya, ini masih bicara umum nih. Kalau udah bicara ilmu khusus, saya akan kasih tahu sama kalian bagaimana cara untuk berusaha membahagiakan Sang Pencipta, menggunakan ciptaannya sesuai dengan rencananya. Maka Allah dalam Asmaul Husna disebut Al-Musyawwir, Sang Arsitek Agung. Moal mungkin Allah ngadambal awak orang jika kieu bentuk jiga kieu teu aya maksad. Singka penak tah maksadna teh. Tuh, montos ka penak. Sagala kitab teh aya da diri urang. Sadaya perpustakaan waya di dunia teh teu aya sabarahana dibandingkan waya dina diri urang. Semua ilmu ada di sini. Saya kasih tahu. 30 juz Quran ada di sini. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anahu. Aku akan kumpulkan Quran dalam dadamu. Dalam kesadaran. Pinah Quran 30 juz. Buktikan. Saya sudah membuktikannya. Makanya orang ngomong Quran baru pakai tafsir saja. Baru dari sisi bahasa. Itu masih pakai pikiran. Belum pakai intuisi dan pengalaman spiritual. Biasanya jadi membuat perdebatan tidak ada henti. Nanti kalau sudah mengalami. Mual debat deh. Nusok debat mah. Nu ieu can nginum kopi, ieu can nginum kopi, ieu can nginum kopi. Dor para saya. Padahal marana teh kakara maca buku tentang kopi. Kayak tak. Bere we kopi tiltuanana. Geuning kopi teh kieu. Kumaha? Sarua euy. Eureun tah debatna teh. Kalian belum lihat. Resep pisan ari debatnya. Asapang akang, asapang meunang. Padahal sarua kabeh dongeng. Betul enggak? Iya, belum merasakan. Inilah pentingnya. Maaf ya, saya kadang-kadang ngomong harus pakai bahasa jelas. Kalau tidak jelas enggak ngerti-ngerti. Jadi untuk apa kita hidup di dunia ini? Satu, kita dirancang untuk kesenangan Allah. Dua, kita dibentuk untuk menjadi keluarganya Allah. Terhormat gak jadi keluarga Allah? Kan kita ini bagian dari Allah. Yang Allah tiupkan ke dalam diri kita tuh ruhku, bagian dari dirinya. Kita ini keluarganya Allah. Aduh, keluarganya Allah terhormat sekali. Yang ketiga, kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Dia. Makanya kita dikasih berbagai macam peristiwa itu supaya dulu kita sabar, jadi tersabar, disabarkan supaya serupa dengan Dia. Karena pulang kepada Dia, kita tuh harus sudah serupa dengan Dia supaya bisa bersenyawa dengan Dia. Jadi semua yang terjadi dalam hidup ini sebenarnya cara Dia untuk membuat kita serupa dengan Dia. Itu sebetulnya. Makanya jangan ditolak. Yang keempat, kita dibentuk untuk melayani Allah. Dan yang kelima, kita diciptakan untuk sebuah misi. Misi siapa? Misi Allah. Masih ingat waktu Pak Jokowi jadi presiden? Tidak ada visi misi menteri. Yang ada cuma visi misi presiden. Sama Allah juga ketika menciptakan kita. Tidak ada visi misi kamu, kata Allah. Yang adalah visi dan misi Allah. Tugas kamu adalah ngikutin apa menjadi tujuanku. Makanya biarkan diri kita digunakan Allah untuk tujuan Allah. Jangan terus-menerus menggunakan Allah untuk tujuanmu. Karena itu sumber penderitaanmu. Itulah judul kita. Udah mulai terasa? Oke. Terasa kan? Iya. Sing rumasa. Terasa dan sing rumasa. Apaan gitu orang teh? Selama itu. Betul? Iya. Asa soleh ngatur-ngatur Allah teh. Pasti. Di rak buku di rumah teh pasti ya ada kumpulan doa-doa mustajab. Pasti. Betul? Iya. Tiap ada edisi baru kumpulan doa mustajab pasti kalian beli itu. Ya, iya. Mani resep ngatur Allah teh. Dan geus meuli buku eta teh pasang solehna, betul? Ya. Sekarang biarkan diri kita digunakan Allah untuk tujuan Allah. Erek nyeri, erek teu nyeri, erek pahit, erek amis. Kalau untuk Allah, untuk tujuan Allah, pasti baik. Karena kita ujungnya harus menjadi serupa dengan Dia. Supaya kuat, diberi tantangan oleh Allah, supaya kuat. Supaya sabar, dihadirkan orang-orang yang tidak sabar. Itu cara Allah. Orang menolak wae. Hayang teh balat teh sabar kabeh. Moal naik sabarna. Da sabar teh kakara naik lamun urang dibere anu teu sabar. Jadi dikontrakkan, tapi itu untuk tujuan Allah. Jadi menjadi keluarga Allah istimewa. Istimewa. Hak istimewa yang terbesar dalam hidup kita adalah menjadi bagian dari keluarga Allah. Masuk ke dalam keluarga Allah adalah kehormatan tertinggi dan hak istimewa yang luar biasa yang dapat kita terima. Tidak ada yang sebanding dengan itu. Jika kita merasa tidak berarti, tidak dikasihi, tidak aman, itu berarti kita belum menjadi keluarganya Allah.
masuk ke keluarganya Allah. Makanya dalam istilah para nabi, para rasul disebutnya dulu ahlul bait. Gitu. Makanya para sahabat sering disebut ahlul bait. Istilah lain dalam Al-Quran disebutnya ulul albab. Ulul albab, pemilik lub, sudah masuk di keluarganya Allah. Jadi sebuah perjalanan hidup ini harus punya tujuan. Tujuan siapa? Bukan tujuan kita, tujuan Allah menciptakan kita. Makanya hidup harus digerakkan oleh tujuan Allah. Bagaimana caranya? Semua diawali dengan Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semua diawali dengan Allah dan akan kembali pada Allah. Jadi kita ini ada bukan karena kebetulan, karena tadi kita ada direncanakan Allah. Mari kita koreksi sekarang. Apa yang menggerakkan hidup kita? Ini lihat saya semua. Saya sudah survei. Saya sering diundang di banyak perusahaan untuk ngasih pelatihan karyawan. Saya tanya, kenapa Anda kerja? Jawabannya, kalau saya nggak kerja, saya nggak punya uang. Kalau saya nggak kerja, anak saya sekolah gimana? Kalau saya nggak kerja, saya nggak punya rumah. Kalau saya nggak kerja, cicilan saya nggak kebayar. Kira-kira apa yang mendorong dia bekerja? Allah atau rasa takut? Takut kan? Takut apa? Takut kekurangan. Sekarang periksa diri kita. Betul nggak? Kita kerja selama ini digerakkan oleh Allah, digerakkan oleh tujuan Allah, atau digerakkan oleh rasa takut kita sendiri? Makanya selama kalian bekerja dengan rasa takut, kalian akan menarik ketakutan baru. Itu namanya like attracts like, yang serupa menarik yang serupa. Hukumnya namanya the law of spiritual attraction. Hukum tarik menarik spiritual. Loh, kenapa saya kok sudah bekerja, tetapi kok tidak cukup, malah banyak yang menakutkan? Karena kamu bekerja, basicnya yang mendorong kamu bekerja adalah ketakutan. Maka yang akan datang pada dirimu adalah hal-hal yang menakutkan. Akibatnya rezeki tidak berkah. Sedikit menakutkan, banyak juga tidak berkah. Tuh. Saya mencoba mensurvei orang-orang yang kalangan akademisi. Saya tidak menemukan jawaban dari mereka, kenapa kamu bekerja di sini? Harapan saya jawabannya, saya bekerja di sini karena saya sedang dipakai oleh Allah menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah pada orang-orang yang butuh keahlian saya. Saya diberi ilmu hukum karena Allah menitipkan ilmu hukum pada saya. Saya jadi dokter karena Allah menitipkan ilmu kedokteran pada saya. Saya jadi ahli matematika karena Allah menitipkan matematika pada saya. Saya jadi ahli fisika karena Allah menitipkan ilmu fisika pada saya. Saya bekerja di sini bukan karena saya pegawai negeri, bukan karena saya digaji, tapi saya bekerja di sini karena saya dipakai oleh misinya Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah pada orang-orang yang butuh keahlian saya. Jarang yang menjawab begitu. Makanya temahi wae gajina. Iya, ngutang wae. Makanya wajahnya juga mengerikan kayak uka-uka. Ini penting. Makanya kenapa Nabi Muhammad mengajarkan kullu amrin tibalim la yubda'u bi basmalah fa huwa afdal. Setiap pekerjaan mulailah dengan basmalah. Atas nama Allah Anda bekerja. Uang, gaji itu hadiah dari semesta karena kebaikanmu. Disitulah nilai keberkahan akan datang. Bayangkan sekarang orang bekerja terus pikirkan uang. Dia gajian tanggal 1 terus mikirkan tanggal 1. Aduh lila kene. Kakarage tanggal 3 nges mikiran tanggal 1. Da gaji nges beak. Gaji sebulan 2 hari habis. Baru tanggal 3 ya. Kakara 2 poin di tanggal 1 gajian nges mikiran tanggal 1 nu bakal datang. Teribuh kumaha hirup gitu. Tidak ada pelayanan buat Allah, tidak merasa diri sebagai pelayan. Saya kasih tahu, semua orang yang bekerja, yang mengaitkan pekerjaan dengan uang, dia hanya dapat uang. Sebentar ada, sebentar tidak ada. Tapi kalau dia menjadi pelayan Allah, percaya sama saya, tidak akan kurang uangnya. Selalu ada. Itu yang disebut dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'allahu likulli syai'in qadra. Eta doa teh disebutnya doa 1000 dinar. Dibaca 1000 kali unggal isuk. Bagi malarat teu boga duit. Batur geus garawe maneh maca doa eta keneh 1000 kali. Masih percaya keneh mun dibaca can 1000 kali maneh bahkan arti mana? Da duit mah kudu dijemput, teu boga leungeun, teu boga suku. Kade, duit teh teu boga suku. Mau datang sorangan ka imah, teu dijemput mah. Makanya 3 cara cari uang, saya kasih tahu. 1, bekerja dengan sungguh-sungguh karena Allah. Yang kedua, banyak memberi. Banyak memberi.
Banyak memberi. Dan yang ketiga, saat memberi, lepaskan. Sembunyikan kebaikanmu seperti kau menyembunyikan keburukanmu. Jadi lamun geus mere ka batur teh tong dibeja-beja. Cicing. Ieu mah mere saeutik iklan kemana? Kamari abdi tos masihan ka panti asuhan. Sabaraha ibu? 100.000. Sakarungga beas teu mai. Jadi apa yang menggerakkan manusia selama ini? Saya kasih tahu. Satu yang menggerakkan manusia adalah rasa bersalah. Yang kedua yang menggerakkan manusia adalah kebencian dan kemarahan. Ada orang yang digerakkan hidupnya oleh kebencian dan kemarahan, ingin balas dendam. Yang ketiga digerakkan rasa takut. Yang keempat digerakkan oleh keinginan menguasai materi. Dan yang kelima digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan. Hayang diaku ku batur. Itu yang membuat manusia sibuk. Ini hasil riset. Ini hasil riset. Jadi hasil riset ini ya dari Warren ya, namanya Warren. Jadi Warren itu sudah membuat riset ya. Judul risetnya adalah The Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Dia melakukan riset bertahun-tahun, ternyata semua manusia di dunia itu sibuknya digerakkan oleh 5. 1 rasa bersalah, 2 kebencian dan kemarahan, 3 rasa takut, 4 materi, dan yang kelima adalah kebutuhan akan pengakuan. Semuanya keliru. Harusnya kita diciptakan oleh Allah, hidupnya digerakkan oleh tujuan Allah menciptakan kita. Nah, sekarang saya kasih tahu. Ini harusnya bayar. Ini ilmu mahal, hasil riset yang panjang. Ya, saking mahalnya tidak perlu bayar. Oleh karena itu saya bagikan ilmu ini pagi ini dan sekarang cobalah kalian kembalikan. Saya sibuk digerakkan oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan misi Allah. Sekarang bilang sama Allah, wa bizalika umirtu, ya Allah, aku siap menerima perintahmu. Wa ana awalul muslimin, inilah awal aku menjadi seorang yang berserah diri. Kalau kita digerakkan oleh Allah, bismillah kita perbaiki atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Makanya mulai sekarang tekadkan pada diri, jangan ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan saya. Jangan ada orang yang terluka hatinya bertemu dengan saya. Jadilah kalian sumber cinta, sumber sukacita, sumber kegembiraan, sumber kedamaian bagi seluruh makhluk di semesta ini. Percaya sama saya, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezeki berkah mulai datang melimpah tanpa batas. Disitulah kita menemukan tujuan hidup, disitu kita menemukan arti hidup, sehingga kita berguna bagi banyak orang. Gitu, baru benar hidup. Paham sampai di sini? Nah, jadi kembali ke judul kita, apa tadi? Biarkan diri kita digunakan Allah untuk tujuan Allah. Bilang sama Allah sekarang, maaf ya Allah, selama ini saya menggunakan Engkau untuk tujuan-tujuan saya. Inilah sumber penderitaan saya. Dan hari ini saya sadar, hari ini saya kembali ya Allah. Terimalah kembalinya saya ini. Dan insya Allah, kalau mau mengubah, semua keadaan akan berubah secepat kilat.